Ustadz Musa Asari SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah KB, TPQ dan Madin, dan seluruh Dewan Guru yang kami hormati, Kepala Desa Gampingan yang kami hormati, Bapak Korwil Kecamatan Paga yang kami hormati, Ketua Himpaudi Kecamatan Paga yang kami hormati, Komite Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasani Harisul Ulum Bapak Ilvan Maulana Rahman yang kami hormati, tamu undangan dan wali murid yang hadir pada siang hari ini. Tiada untaian kata dan nada yang pantas kami ucapkan melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena di siang yang penuh dengan keindahan ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara tasyakuran pelepasan siswa-siswi KB Al-Hasani tahun ajaran 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya dari dunia sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum serangkaian acara demi acara pada siang hari ini kita mulai, marilah acara ini kita buka bersama dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadiyatina Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Agam dan penerjemah Ananda Naufal. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-A'la dari ayat 1 sampai 19. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kari hitam-hitam. Kami akan membaca Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bihamdi rabbika wa tafir innahu kana tawwaba. Surat Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim jatas sita'i was-shaif falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah kamal hutama wa ma qailmu qadar allati tattali'u alal afida innaha alaihim muqsadat qiyamadin mumaddadah. Surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yaskurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabaha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asalna bihi naqaha fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanut innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqadir. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla
nasiya nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud wa qarib. Beri salam. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya pembacaan hadis-hadis pilihan yang akan dibawakan oleh anak santri dari jilid 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jilid 3 akan membacakan hadis-hadis pilihan. Hadis dari larangan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis meminta kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sa'alta fas'alillah. Artinya jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah Ta'ala. At-Tirmidzi. Hadis menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis Syahihul Jami'. Hadis bertakwalah di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Tinggalkanlah yang melakukan bukan ila mala bukan. Artinya tinggalkanlah apa yang melakukanmu kepada apa yang tidak melakukanmu. Tidak dan An-Nasa'i. Ulama awal satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ulama awal satu amliya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis ikhlas. Amal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Hadis Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah saat yang paling mengharukan dalam acara ini. Momen yang akan menjadi gerbang bagi anak-anak kita menuju masa depan yang gemilang. Mereka telah belajar, bermain dan tertawa bersama. Dan hari ini mereka akan diwisuda dengan penuh rasa bangga. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 23 Juni tahun 2026, KB Al-Hasani akan mewisuda siswa-siswi kelompok B Al-Hasani Harisul Ulum.
kepada yang terhormat Kepala Sekolah KB Al-Hasani Ustazah Siti Munawwarah SPD dan Ustazah Wardatuz Zahia, kami persilakan untuk menaiki tempat yang sudah kami sediakan. Kita tanya. Kami panggil wisudawan wisudawati tahun ajaran kami panggil wisudawan yang pertama Ananda Muhammad Kaifandra Al-Farid Wahyuwono, lahir di Malang 23 tahun 2020, putra dari Bapak Pujianto dan Ibu Yuni Wahyuningsih. Wisudawan kedua Ananda Zafran Rahandika, putra dari Bapak Syamsuddin dan Ibu Sunah. Wisudawan ketiga Ananda Ahmad Fihan Al-Suhron, putra dari Bapak Imam Bukhari dan Ibu Supiah. Wisudawan keempat Ananda Alvaro Jabril Rafiansyah, putra dari Bapak Jiarto dan Ibu Eni Maria Konita. Wisudawan kelima Ananda Muhammad Hasbi Al-Akmal, putra dari Bapak Ilfan Maulana Rahman dan Ibu Jiwati Arum. Wisudawan keenam Ananda Ahmad Al-Fikri, putra dari Bapak Khalif Maulana dan Ibu Erna. Wisudawan ketujuh Ananda Muhammad Akmalul Ibad, putra dari Bapak Rahmat dan Ibu Diana Ratnasari. Wisudawan ke-8 Ananda Kaisa Zahratun Nafisa, putra dari Bapak Khairuddin dan Ibu Sri Zuliani.
Sari dan Ibu Anis Suwati. Wisudawati ke-10 Ananda Valencia Henta Mikaela Putri, putri dari Bapak Hendra Hadi Wijaya dan Ibu Ita Fitrianingsih. Wisudawati ke-11 Ananda Yumna Azkia Humairah, putra dari Bapak Muhammad Wandi dan Ibu Suliati. Wisudawan ke-12 Ananda Elmira Bildadia Rahmania, putri dari Bapak Nanang Syaifuddin dan Ibu Eni Gusrini. Wisudawati ke-13 Ananda Nusaiba Farihana Solihah, putri dari Bapak Solihin dan Ibu Eka Yulia Saputri. Wisudawati ke-14 Ananda Naura Seza Akila, putri dari Bapak Nanang Kosim dan Ibu Siti Halimah. Wisudawati ke-15 Ananda Elsa Aulia Az-Zahra, putri dari Bapak Arifin dan Ibu Mega Mustika Dewi. Wisudawan ke-16 Ananda Nur Ilmiah Al-Mahira, putri dari Bapak Haryanto Ghazali dan Ibu Siti Humairah. Wisudawan ke-17 Ananda Nihaya Talia, putri dari Bapak Nurholis dan Ibu Rotifah. Wisudawan ke-18 Ananda Jonathan Alfa Romeo, putra dari Bapak Joko Purwanto dan Ibu Evin Winasih.
Aisyah dan Ibu Sri Utami. Wisudawati ke-21 Ananda Stefani Agnesia Keprila Margareta, putri dari Bapak Samsul Arifin dan Ibu Wali Ica Kristianingsih Rahayu. Wisudawati ke-22 Ananda Inat Fazat Makhlida, putri dari Bapak Ahmad Nawardi dan Ibu Wardatuz Zahia. Wisudawan Wisudawati KB Al-Hasani Harisul Ulum tahun ajaran 2025-2026.
prosesi pelepasan wisudawan dan wisudawati KB Al-Hasani tahun ajaran 2025-2026. Doa kami untuk kalian semua, semoga ilmu kalian yang didapat selama belajar di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasani Hadisul Ulum menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, yang diberkati dengan iman dan ketakwaan. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya, pemberian tali asi kepada Dewan Ustadzah PAUD Al-Hasani. Kepada segenap Dewan Guru PAUD Al-Hasani, kami persilakan untuk naik ke atas panggung kehormatan. Dengan sesi foto bersama dengan seluruh wali murid yang telah diwisuda. Anak-anak di depan yo, saya kata api. Maju apa? Anak-anak di depan. Buat di depan yo api.
1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang kayak bebas. 1, 2, 3. Ganti gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Kayak bebas sekali lagi. Bebas ayo. Ayo. Sekali lagi kayak bebas. 1, 2, 3. Ananda Inats Fazat Mahlidah bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga menanamkan harapan dan masa depan bagi generasi penerus. Ananda Muhammad Rafiq Mukhtar bercita-cita menjadi polisi. Menjadi polisi bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga melindungi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ananda Nihayah Thalia bercita-cita menjadi dokter hewan. Ilmu yang dimiliki dokter adalah alat untuk menolong, dan hati yang tulus adalah kekuatan untuk menyembuhkan. Ananda Keisha Zahratun Nafisah bercita-cita menjadi seorang guru. Setiap ilmu yang diberikan guru adalah investasi yang akan terus tumbuh sepanjang kehidupan. Ananda Nur Ilmiah Al-Mahira bercita-cita menjadi pramugari. Keramahan, kesabaran, dan kepercayaan diri adalah sayap yang membantu pramugari menjalankan tugasnya. Ananda Naura Syeza Akla bercita-cita menjadi seorang guru. Menjadi guru berarti memilih untuk memberi cahaya di tengah perjalanan banyak orang. Ananda Elsa Olia Az-Zahra bercita-cita menjadi seorang guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap hari membangun masa depan bangsa. Ananda Yumna Astia Humara bercita-cita menjadi dokter. Menolong satu nyawa mungkin tidak mengubah dunia, tetapi dapat mengubah dunia bagi seseorang dan keluarganya. Ananda Sarisa Alfitri bercita-cita menjadi dokter. Di balik jam kerja yang panjang, ada dedikasi besar untuk menjaga kesehatan banyak orang. Ananda Elmara Bilda Dia Rahmania bercita-cita menjadi polisi wanita. Keberanian seorang polisi bukan berarti tidak takut, melainkan tetap menjalankan tugas meski menghadapi risiko. Ananda Valencia Henta Mikaela Putri bercita-cita menjadi pramugari. Di balik seragam yang rapi, ada kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab yang besar. Ananda Nusaibah Farihana Solia bercita-cita menjadi seorang guru. Kesabaran seorang guru hari ini akan menjadi keberhasilan murid di masa depan.
Ananda Zafran Rahandika bercita-cita menjadi polisi. Polisi yang baik adalah mereka yang tegas dalam tugas dan bijaksana dalam tindakan. Ananda Ahmad Fian Al-Suhran bercita-cita menjadi tentara. Disiplin adalah fondasi yang membuat seorang tentara tetap kuat dalam segala keadaan. Ananda Muhammad Hasbi Al-Akmal bercita-cita menjadi YouTuber. Kreativitas adalah modal utama seorang YouTuber untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Ananda Muhammad Amalul Ibad bercita-cita menjadi pilot. Langit bukanlah batas, melainkan tempat seorang pilot menunjukkan kemampuan dan tanggung jawabnya. Ananda Elveru Gabriel Rafiansyah bercita-cita menjadi tenaga kerja Indonesia. Jarak yang jauh bukan penghalang untuk menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab kepada keluarga. Ananda Ahmad Al-Fikri bercita-cita menjadi polisi. Setiap pengorbanan polisi hari ini adalah demi terciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Ananda M. Kifandra Al-Fariqwe bercita-cita menjadi pilot. Setiap lepas landas adalah bukti keberanian, dan setiap pendaratan yang aman adalah wujud profesionalisme. Ananda Stefani Agnecha Gabriela Margarita bercita-cita menjadi pilot. Teruslah mengejar impian setinggi langit, karena setiap perjalanan besar dimulai dari keberanian untuk terbang. Ananda Muhammad Alvino Harmansyah bercita-cita menjadi pemadam kebakaran. Keberanian bukan tentang tidak takut, tetapi tetap maju untuk menolong saat orang lain membutuhkan bantuan. Hari ini kita berpisah sebagai teman sekolah, esok kita bertemu sebagai orang-orang yang telah meraih impiannya. Untuk acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Korwil Kecamatan Pagar kepada Bapak Evi Udi Santiko, dipersilakan. Nggih ngapunten kula tasih ningali wajah kula berubah total. Winter sedaya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Yang saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat, alim ulama, sesepuh demi sepuh, para kiai. Yang saya hormati perwakilan dari pemerintahan desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasum Depok, Pak Munadi, beserta bapak-bapak yang ada di depan ini, yang tentunya tokoh pendidikan yang ada di Depok. Yang saya hormati Kepala Sekolah PAUD Al-Hasani Bu Tina beserta jajaran dewan guru. Yang saya hormati Komite Sekolah PAUD Al-Hasani beserta seluruh wali murid, wabil khusus yang hari ini melakukan purnawiyata atau istilahnya Haflah Imtihan ke-16. Jadi insya Allah untuk PAUD Al-Hasani ini berdiri mulai 2011 betul, sehingga 16 tahun juga berdirinya PAUD Al-Hasani, yang sejak saat itu mulai merintis dan akhirnya beberapa alumni yang di sekolah di sini, dan akhirnya saat ini juga banyak sekali yang sudah kuliah. Lulusan PAUD sudah ada yang kuliah, sudah ada yang kerja. 2011 berdirinya, terdiri dari 5 guru yang ada di PAUD Al-Hasani. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan senyampang kita ketemu dengan wali murid, juga murid atau peserta didik, terkait dengan aturan-aturan lain masuk ke jenjang pendidikan dasar
begini, SPMP SD itu sekarang sekecamatan Paga jatahnya satu semua, satu pagu, satu rombel, jadi 28 semua. Khusus di Gampingan itu ada 3 SD negeri, SD 4, 2, 1, berarti 28 semua. Sementara yang mau masuk SD itu lulusan PAUD Jini, RA-nya Mbak Lubia, RA Muhammad Said, TK Dharma Wanita, dan PAUD Al-Bukoha. Jumlah lulusan itu ketemu 97. Kalau 97 dibagi 3 SD berarti 84, 28 kali 3 84, lulusannya 97. Yang lebih 11-nya kemana? Ya insya Allah ada yang beberapa ke MI-nya Pak Rohim itu, sehingga insya Allah adil. Dan itu berlaku sekecamatan Paga dan sekabupaten Malang lewat peraturan Bupati Malang. Sehingga untuk kecamatan Paga itu SD yang mendapat jatahnya 2, 56 siswa itu hanya SD Paga 1. Karena gedungnya ada, muridnya banyak, jarak jauh, jarak antara sekolah satu dan yang lain jauh. Yang ke barat di Banyurit, yang ke selatan di Bernoko. Kalau di sini berdekatan semua, sehingga Bapak Ibu misalkan kemarin ada beberapa orang dari Depok yang daftar di Gampingan 1, ada yang di sini dari Gampingan 1, tidak ada ya, tertolak, bukan ditolak, tetapi memang aturannya seperti itu. Jadi untuk Gampingan 1 itu seputar Selatan Sengguru sampai utara pabrik itu ada, juga Gampingan 2. Kalau Gampingan 2 misalkan seputar warungnya Pak siapa itu, Prasmanan Pasar itu, Mbak Waras ya, Mbak Waras itu di Gampingan 2 boleh, Gampingan 1 boleh. Kalau sudah terpenuhi 28 nggak apa-apa, meskipun di pasar sekolahnya di Gampingan 1 karena mencukupi 28 ada. Sehingga rata-rata sekarang itu adil. Di Sumber Pancing Kulon sendiri juga gitu Pak. Oh nanti misalkan Banjarjo, Kedung Salam yang biasanya daftar di SD Sumber Pancing 5 ya tertolak dengan sendirinya karena di sana juga ada SD. Itu namanya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Dan alhamdulillah adik-adik yang di wisuda ini kan semuanya melanjutkan ke SD. Aturan main masuk SD itu usianya minimal 6 tahun. 6 lebih sedikit atau 6 tahun pas pada saat 13 Juli. Jadi kalau ulang tahunnya ke 6 masuk tanggal 13 itu masuk SD boleh. Kalau 5,5 itu harus ada surat izin atau surat rekomendasi dari psikiater. Ya bocah itu hanya pinter benar. Jadi lebih baik standarnya itu 6 lebih 7 kurang sedikit. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas info kedinasan yang kami dapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terkait SPMB. Sehingga biar kok Depok terisolir ya, terisolasi karena di sini nggak bisa masuk ke pasar sekolahnya, yaitu karena aturannya itu. Terus bahkan Kecamatan Paga itu sekarang SPMP kelas 1 baru yang dapat murid 1 itu ada di Desa Sumberkerto. Itu hanya 1, muridnya hanya 1 Pak. Paga 5 itu hanya 5. Di Depok ini kalau nggak salah 12 atau 14, iya Pak, 18. Kalau Gampingan 1 dan 2 28, sehingga adil. 28 kali 2 56 ditambah 18, sisanya insya Allah di MI, sehingga tertampung semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan selamat sukses kepada Ibu Ina beserta Dewan Guru yang sudah memberikan pendidikan yang luar biasa dengan penuh keikhlasan. Gajinya itu tinggi-tinggi Pak. Gajinya yang ono Pak, yang ono. Tapi disyukuri ya.
terbukti MC ini ngomong ngalang MC Adela MC Bonbonan ini juga sorenya di bagian sini kan juga dengan tawaduknya teman-teman guru kita yang luar biasa, insya Allah menjadikan siswa-siswi itu juga luar biasa. Yang kedua, untuk wali murid, mudah-mudahan putra-putri panjenengan semuanya yang sudah dididik di sini di lembaga yang luar biasa ini, lembaga kita semuanya di Dusun Empok akan menjadi anak yang berakhlakul karimah dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Terakhir, saya mohon maaf karena undangannya jam 1. Pokoknya waktu duhur katanya Mbak Ina, waktu duhur kan bisa asar juga ya. Akhirnya saya jam 1 sampai sini. Tadi saya di SD Pandanrejo, langsung bergeser di sini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan yang kedua dari Kepala Sekolah PAUD Al-Hasani kepada Ustazah Siti Munawwarah SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bahagia sehingga kita bisa hadir di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Yang kami hormati alim ulama, yang kami hormati pengasuh YPI Al-Hasani Harisul Ulum Ustaz Asy'ari beserta keluarga, yang kami hormati Bapak Korwil Kecamatan Babga, Bapak Evi Budi Santiko, yang kami hormati Bapak Perangkat Desa, Bapak Munadi, Bapak Sukar selaku pengurus Al-Hasani, yang kami hormati Ketua Pengurus YPI Al-Hasani, dan yang kami hormati Bapak Komite, Bapak Ilfan Maulana, beserta segenap Dewan Guru semuanya yang kami cintai, dan semua tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di tanggal 23 Juni ini YPI Al-Hasani bisa melaksanakan wisuda siswa-siswi PAUD sebanyak 22 siswa-siswi, 16 dari TKB dan yang 6 dari playgroup. Kami ucapkan kepada anak-anakku semua yang diwisuda pada hari ini, semoga kalian dijadikan anak yang hebat, anak yang soleh solihah, yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Dan semoga apa yang didapat di Al-Hasani sebagai fondasi anak-anak semua, semoga bermanfaat untuk bekal kalian menuju jenjang belajar selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati,
2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Bukanlah waktu yang singkat untuk kita saling bersinergi, saling kompak, saling mengokohkan dalam mengasuh dan membimbing anak-anak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan putra-putri panjenengan di YPI Al-Hasani. Semoga Bapak Ibu bangga dengan anak-anak yang sudah diwisuda hari ini. Amin Allahumma amin. Kami selaku kepala sekolah juga mewakili segenap Dewan Guru di PAUD hanyalah manusia biasa yang mungkin banyak salah, banyak khilaf dalam membimbing putra-putri panjenengan semua. Sekiranya Bapak Ibu mohon dimaafkan atas segala kesalahan ibu guru yang ada di Al-Hasani. Dengan mengucapkan rasa syukur, rasa bangga, dan doa tulus dari hati kami, pada hari ini kami mengembalikan putra-putri kepanjenengan semua. Saya selaku pembimbing di fase awal, karena PAUD adalah pondasi, sudah purna. Tapi dalam menjaga masa depan mereka masih terbentang luas. Terus peluk anak-anak dengan kasih sayang, bimbing mereka dengan kesabaran, karena di tangan mereka lah masa depan bangsa dipertaruhkan. Insya Allah Bapak Ibu siap sabar ge dalam mendidik putra putri. Insya Allah sabar. Dalam mendidik anak itu ada 3 fase, 7 kali 3. 7 tahun pertama 0 sampai 7 itu kita capek di fisik. Kita memperlakukan anak usia 0 sampai 7 itu seperti seorang raja. Kita adalah penasehatnya. Betul nggak Bapak Ibu? Pas enak-enak tiduran, Bu minta susu. Kira-kira dibuatkan apa enggak Bu? Dibuatkan, karena yang minta raja. Kita perlakukan anak seperti raja usia 7 tahun. Kita itu capek di fisik, butuh kesabaran dan lain sebagainya. Kunci agar kita itu tidak mengeluh, kan biasanya drama anak-anak usia segitu, ada yang pore, ada yang ketika minta sesuatu gak tersampaikan, marah-marah dan lain sebagainya. Itu kan ibunya capek. Kunci untuk kita agar tidak capek, kita harus bersyukur. Siap ya Bu? Bersyukur. Misalkan anaknya minta diantar pipis, pasangan enak-enak scroll TikTok, anak-anak minta antar pipis. Kira-kira di hati ada, duh kah sejok terbarangi itu tuh nggak Bu? Nah kita rubah. Alhamdulillah ya Allah, anakku seiso pipis dek dalan biasa. Coba bayangkan kalau anaknya nggak bisa pipis seperti itu. Jadi kita malah bersyukur. Anak minta susu, alhamdulillah aku masih ngantuk tak gaekno susu. Karena seandainya anak saya bisu, pasti anak saya kelaparan, gak iso kate ngomong dan lain sebagainya. Apapun itu,
minta makan. Kan kalau kecil belum bisa ngambil sendiri ya Bu, takutnya tumpah. Ya Allah, tepak enak-enak leyan, mang gak jaluk mangan, sedang ibu ewes leyan jaluk mangan. Saya sendiri juga seperti itu. Do mangan dia, kan seperti itu biasanya. Nah, kita balik bersyukur, alhamdulillah anakku seiso mangan. Untuk alat untuk makannya masih sehat-sehat saja. Coba kalau pas anak saya sakit nggak mau makan dan lain sebagainya, betapa susahnya kita. Ngoten nggih Bu, siap nggih Bu. Kemudian 7 tahun yang kedua, yaitu kita lakukan anak kita sebagai tawanan, seperti tentara. Artinya apa? Pembiasaan kedisiplinan. Rasulullah mengajarkan jika anak kamu sudah berumur 7 tahun maka perintahlah sholat. Nah, ketika umur 7 tahun mulai dibiasakan sholat, dibiasakan narok tas pada tempatnya, dibiasakan makan pakai berbaca doa, tangan kanan, makan yang terdekat dan lain sebagainya. Itu pembiasaan kedisiplinan. Lah ketika 7 tahun kedua ini kita capeknya di hati ini gelek capek ketika umur SD. 7 tahun kedua kan sudah SD, sing kate gelut, sing kate rebutan ambek koncone dan lain sebagainya. Itu capeknya di hati. Kalau tadi 7 tahun pertama capeknya di fisik, melayani seorang raja, minta ini, minta itu dan lainnya. Gitu Ibu. Kemudian 7 tahun yang ketiga itu kita mendidik anak seperti sahabat. Ketika anak sudah SMP itu kita menganggapnya seperti sahabat. Sahabat itu siapa? Konco ya Bu. Konco. Lek konco itu misalkan anak jenengan sudah SMP. Anak-anak itu suka kalau dijak musyawarah. Le, aku pingin ngecat omah. Enaknya warna apa ya Le? Apike warna apa? Lah, anak itu akan respon senang kalau diajak bermusyawarah. Aku misalnya enaknya masak apa ya nak hari ini? Apa masak sayur kangkung atau lain sebagainya. Pokoknya anak ketika usia 7 tahun yang terakhir itu lebih dianggap sebagai sahabat, curhat, bijak curhat dan lain sebagainya. Beda dengan 0 sampai 7 tadi seperti seorang raja. Nah, kalau masih kecil, kalau masih TK seperti ini, butuhnya sentuhan orang tua, pelukan orang tua. Ibu-ibu sering satu hari peluk anak berapa kali? Gak pernah. Yang anak gak pernah. Masya Allah. Sentuhan ibu itu lek jarene keilmuane quantum touching. Sentuhan yang bisa menguatkan. Beda anak yang sering dipeluk, sering dikasih disayang, itu beda, akan kuat. Seperti balon itu lek disebul akan melambung. Nah, seperti itu. Jadi jangan gengsi, jangan males untuk memberi pujian anak, sentuhan. Jangan lek ngedusi, gerabak-gerabak ngoten apa dengan kasih sayang, Bu? Nah, sentuhan, kasih sayang itu menguatkan anak. Jadi sing biasane nggak tahu meluk sama sekali, ayo belajar. Anak itu butuh pelukan. Bahkan anak itu kalau dari kecil biasa disayang, kasih pelukan, ketika berkeluarga pun pasti akan menyodorkan pipinya ketika sudah saling dengan orang tua. Seperti itu. Ngoten nggih Bu, sedikit untuk jenengan sebelum istilahnya meninggalkan Al-Hasani, pesan-pesan itu.
7 tahun pertama seperti seorang raja, 7 tahun kedua seperti seorang tawanan, disiplin, rajin dan lain sebagainya. 7 tahun ketiga seperti sahabat. Terus tadi Bapak Korwil sudah menyampaikan tentang SPMB ya Bu, sistem penerimaan murid baru SPMB Bu. Banyak mungkin dari ibu-ibu yang di sini cita-citanya menyekolahkan anaknya di SD ini, di SD itu, tapi nggak keterima. Itu kan qadarullah ya Bu, takdir dari Allah. Belum tentu yang kita minta itu yang terbaik buat kita. Jenengan misalnya minta kaya raya, belum tentu, terus sama nggak dikasih kaya raya, karena Allah itu lebih tahu. Lek dikesoke iso dadi mungkin gak nyoponan tonggone atau lebih sombong dan lain sebagainya. Begitu pula jenengan nggak kesampaian masukkan ke SD, itu kan qadarullah. Yang terjadi yaitu yang terbaik dari Allah. Misalkan keterimanya di SD 4, yaitu yang terbaik menurut Allah. Keterimanya di SD 1, SD Jenggolo atau SD lainnya, itu yang terbaik dari Allah. Caranya apa? Tetap bersyukur. Janji Allah, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan siapa yang ngeluh terus gak mau bersyukur, janji Allah akan apa Bu? Kalau Pak Evi insyaallah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab Allah akan pedih. Makanya kita terbiasakan bersyukur. Mulai kita bangun pagi, kita tarik nafas, rasakan alhamdulillah ya Allah, dino iki seiso ambaan. Alhamdulillah ya Allah, seiso nyawang arek-arek, bisa membersamai anak-anak. Kita akan ditimbang tambah nikmat oleh Allah. Itu sudah janji Allah. Kalau janji Allah percaya nggak Bu? Percaya. Lah nggak percaya kakek gimana? Karena itu di dalam Al-Qur'an. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa diamalkan Bapak Ibu semua. Akhirul kalam dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga dari Kepala Desa Gampingan atau yang mewakili. Kepada Bapak Munadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Pada yang terhormat Bapak Evi selaku pendiri PAUD Korwil Pangkat, yang kami hormati Kepala Sekolah di YPI Alasani, yang kami hormati beserta jajaran Dewan Guru, yang kami hormati tokoh ulama, tokoh agama Dusun Depok, yang kami hormati Bapak Ketua RT, Bapak Sukar, RT 13, yang kami hormati sebagai Bapak Irfan, komite ya, ketua komite di YPI Alasani, yang kami hormati Bapak Ibu, para undangan, Bapak Ibu, wali santri, serta para hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya masing-masing, yang tidak mengurangi rasa hormat, serta adik-adik yang kami banggakan, yang kami cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, berbahagia bersama dalam
penelitian yang ke-16 di YPI Al-Hasani. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini maaf tadi panitia tak sebutkan ya. Kami hormati Bapak Ibu panitia. Ini saya nggak ditampilkan ya operatornya ini. Lali oleh. Kami dari pemerintah desa mewakili Ibu Kepala Desa. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliaunya tidak bisa hadir karena barengan rapat tadi ke Malang. Tadi pagi juga ada acara desa padat, memang ada acara rapat rembuk stunting yang dihadiri oleh ibu-ibu bidan dan kader. Ngertos stunting Bu? Semerep. Stunting itu program untuk anak-anak yang masa pertumbuhannya tidak normal, tidak maksimal. Jadi dari program desa itu ya sedikit ini ya, ini pemberitahuan ada program stunting yang mana dari anak-anak masih balita, masih dini itu monggo selalu kalau ada posyandu untuk bisa hadir supaya bisa terkontrol pertumbuhan perkembangan anak-anak kita yang mulai kecil. Jadi kalau ada posyandu jangan sampai nggak hadir, nggak datang. Itu adalah program dari pemerintah. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada anak-anak PAUD AKB yang sudah diwisuda. Semoga pendidikan tidak sampai di sini saja. Ini bagi Bapak Ibu wali murid adalah perjuangan untuk terus memperjuangkan anaknya untuk selalu terus bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat tinggi, sampai ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan nggih. Amin nggih. Selanjutnya sedikit ingin saya sampaikan terkait sekarang sudah di media sosial itu banyak informasi yang mana itu banyak terjadi anak-anak di bawah umur penyalahgunaan hal-hal yang terlarang. Itu mohon nanti mulai dini kita antisipasi, kita harus selalu mengontrol anak-anak kita supaya bisa kita jaga, bisa kita pantau agar tidak terjadi pergaulan bebas tidak terjerumus ke pergaulan bebas, supaya nanti anak kita menjadi kedepannya lebih baik, masa depannya lebih baik, supaya menjadi harapan orang tua. Itu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu sekalian supaya kita memperjuangkan, ini adalah amanah kepada anak-anak kita untuk selalu memperjuangkan pendidikan sesuai dengan harapan orang tua, harapan cita-cita anak kita nantinya kedepannya bisa menjadi anak yang berguna. Mungkin juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru dan kepala sekolah, Ibu Guru yang sudah mendidik sini, sudah memperjuangkan mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang berguna nantinya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan selanjutnya dari Komite Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasani, kepada Bapak Irfan Maulana Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Musa selaku pengasuh YPI Al-Hasani, yang terhormat kepada Bapak Evi selaku penilik Kecamatan Pagak, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Ina beserta Dewan Guru, staf dan jajarannya, yang kami hormati Kepala Desa Gampingan atau yang mewakili Bapak Munati selaku pemangku wilayah Dusun Dempok, yang kami hormati Bapak RT, Bapak Sukar, Bapak Sanusi, yang kami hormati tokoh-tokoh agama, sesepuh bini sepuh, dan tak lupa yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu yang hadir dan orang tua murid, dan tak lupa pula yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anak kita tercinta. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama berkumpul bertatap muka kembali di acara tasyakuran siswa-siswi PAUD Al-Hasani tahun ajaran 2025-2026. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir pada kesempatan siang ini kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin Allahumma amin. Sedikit mungkin bisa kami sampaikan karena waktunya memang sudah mepet. Saya pengen tahu suaranya dari teman-teman murid-murid KB Al-Hasani. Boleh mana disapa? Siap ya, saya komando. Nanti ketika saya bilang KB Al-Hasani, bilangnya terbaik gitu ya. Kita kasih semangat. Boleh Bapak Ibu ikut juga nggak apa-apa. Oke? Siap ready ya? KB Al-Hasani. Ulangi lagi, saya mau tahu kompaknya, suaranya yang keras, coba diulangi lagi ya. 1, 2, 3, KB Al-Hasani. Mantap. Ngomong sedikit cerita ya. Rasanya baru kemarin kita mengantarkan anak kita untuk bersekolah di TK ini, di KB ini. Tapi namun hari ini kita lihat anak-anak kita yang sudah belajar menempuh 2 tahun ini tumbuh dewasa, menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang disiplin, dan anak-anak yang kreatif. Itu dengan itu saya selaku komite, ketua komite, mewakili seluruh orang tua murid mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru, kepada kepala sekolah Al-Hasani beserta dewan guru dan jajarannya. Dengan demikian anak kita menjadi pribadi yang sangat bagus. Kita bersadari bahwasannya pendidikan TK, pendidikan KB itu fondasi utama pembentukan karakter di usia dini. Oleh karena itu di KB Al-Hasani ini tidak selalu diajarkan tentang huruf dan angka, melainkan diajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, kemandirian, kedisiplinan, kebersamaan, dan akhlak mulia. Gitu ya. Apa-apa yang sudah dirasakan oleh orang tua selama 2 tahun ini pasti ada perbedaannya. Mulai dari awal tahun sampai hari ini sudah diwisuda. Dan kami juga memohon maaf sekiranya dari perilaku anak kami atau kehilafan kami
terhadap yang tidak berkenan di hati guru, mohon dimaafkan. Sekali lagi, coba saya pengen tahu suaranya dari murid-murid Al-Hasani. Sebelum saya tutup, kiranya TK KB Al-Hasani terbaik. Terbaik itu bukan slogan saja, melainkan benar-benar KB Al-Hasani ini terbaik. Mungkin kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan selanjutnya, perwakilan dari wali murid kelompok B kepada Ibu Sri Zuliani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para pejabat dan tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasani Ustadz Musya As'ari SBD. Yang saya hormati Ibu Ustadzah Siti Munawwarah selaku Kepala Sekolah PAUD. Dan yang saya hormati segenap Dewan Guru dan wali murid, tamu undangan yang berbahagia. Dan tak lupa pula putra-putri kami yang saya cintai, yang saya banggakan, yang hari ini kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik sekali. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah memberikan kepada kita semua berupa kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita bisa ditakdirkan dan berkumpul dalam acara tasyakuran dan pelepasan anak-anak PAUD tahun ajaran 2025-2026 ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan kata sambutan atas nama wali murid Al-Hasani terutama kelompok B. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama tentunya saya mewakili wali murid Al-Hasani terutama kelompok B mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ustadzah Siti Munawwarah selaku Kepala Sekolah PAUD dan segenap Dewan Guru yang tentunya kebaikannya, keikhlasannya dan kesabarannya dalam mendidik putra-putri kami tak terbalaskan. Oleh kenapa kita sering mengenal istilah seorang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana tidak kita mengasuh 1-2 anak saja di rumah, mengalami kesulitan, mengalami kewalahan, mengalami kebingungan, tapi di sini ada sekitar 40 bahkan lebih dari ini yang Ibu Ustadzah bimbing, yang Ibu Ustadzah didik, yang Ibu Ustadzah arahkan, dan yang Ibu Ustadzah asuh. Tentu lebih sulit dan lebih rumit daripada apa yang kami lakukan di rumah. Kami mengantar anak-anak kami di sini belum mengenal huruf hijaiyah, belum bisa menulis, belum bisa membaca. Tapi hari ini kita semua bisa menyaksikan bagaimana penampilan anak-anak kami
dan bagaimana kreativitas anak-anak kami, dan bagaimana kekompakan anak-anak kami. Jujur kami bangga dengan penampilan anak-anak kami, tapi kami lebih bangga dan salut kepada Ibu Ustazah yang sudah membimbing putra-putri kami. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ustazah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang kedua, tentunya saya mewakili wali murid Al-Hasani terutama kelompok B mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Andai kata kami murid, andai kata anak-anak kami selama di sini susah dididik, susah diasuh, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami wali murid juga minta maaf. Andai kata kami sebagai wali murid selama di sini memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, baik salah kata, salah ucap kepada Ibu Ustazah, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, kami minta doa dan restu kepada Ibu Ustazah. Semoga anak-anak kami mampu mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di Al-Hasani ini. Anak-anak kami mampu menggapai cita-cita yang tentunya yang membahagiakan kedua orang tuanya. Dan semoga ketika anak-anak kami sudah tamat dari Al-Hasani ini, kami tetap saling silaturahim, tetap saling berkomunikasi, tetap saling sapa menyapa, dan tentunya akan membantu untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mendoakan semoga Ibu Ustazah diberikan umur yang panjang, diberikan rizki yang halal, barokah, luas, melimpah ruah. Amin. Dan yang terakhir kami mengharap apa yang ada di lembaga Al-Hasani ini akan menjadi kuat, kokoh, dan berkualitas, dan tentunya yang berakhlakul karimah. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah tadi serangkaian acara seremonial dan prosesi pelepasan siswa-siswi kelompok B KB Al-Hasani tahun ajaran 2025-2026.